Ditawari uang oleh pihak Ronald, keluarga wanita Sukabumi tegas tolak damai. Baru-baru ini dikabarkan keluarga Dini Sera Afrianti alias Andini, 29 tahun, wanita asal Sukabumi yang menjadi korban penganiayaan hingga tewas oleh Gregorius Ronald Tanur, 31 tahun, anak anggota DPR. Kedatangan seseorang yang mengaku sebagai utusan atau perantara pihak keluarga Ronald yang menawarkan sejumlah uang diduga untuk damai. Adik korban, Elsa Rahayu, 25 tahun, mengatakan, ia bersama orang tua korban telah didatangi seorang laki-laki berinisial F, warga Sukabumi yang mengaku kakaknya anggota DPR RI dan satu komisi dengan Edward Tanur, ayah tersangka pada Selasa 10 Oktober 2023. Kemarin pagi ada yang datang ke saya, bilang kalau kakak perempuannya menyebutkan salah satu partai, di sana satu komisi sama ayahnya Ronald. Dia disuruh sama bapaknya Ronald ajak keluarga korban buat mau ketemu sama keluarga saya, ujar Elsa kepada sukabumiupdata.com di rumahnya pada Rabu, 11 Oktober 2023. Dalam pertemuan itu, lanjut Elsa, F menyebut bahwa keluarga Ronald berniat memberikan santunan kepada anak Dini berupa uang dengan iming-iming jumlah yang cukup besar. Hanya saja tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk kuasa hukum korban. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Dimas Simaura menyampaikan pernyataannya secara resmi melalui video pendek. Dalam pernyataannya itu, dia mengaku selama ini banyak intervensi dari beberapa pihak yang diduga hendak mempengaruhi keluarga termasuk yang terbaru dari seorang pria berinisial F yang mengaku perantara dengan pihak keluarga Ronald Tanur. Saya Dimas Simaura Alfarau SH dari tim kuasa hukum keluarga dari almarhumah Saudari Dini Sera Afrianti. Dengan video ini kami sekeluarga mengklarifikasi banyak hal yang beredar di media massa, termasuk iktikat tidak baik atau dugaan-dugaan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mempengaruhi keluarga untuk melakukan perdamaian ataupun menerima uang-uang dengan tujuan untuk meringankan hukuman tersangka yang melakukan tindakan terhadap saudara Dini Sera Afrianti. Dalam video itu juga, Dimas juga tegas mengatakan bahwa keluarga menolak segala bentuk santunan yang bersifat untuk memengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Tak hanya itu, ia juga menegaskan jika terbukti santunan tersebut bermaksud untuk mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan, maka tim kuasa hukum akan melakukan langkah hukum lebih lanjut. Dalam video ini saya sampaikan bahwasanya keluarga menolak segala bentuk pemberian apapun, apakah itu santunan, apakah itu uang tali asi yang sifatnya adalah untuk mengintervensi jalannya proses hukum yang berjalan. Artinya, jika ingin memberikan santunan, memberikan tali asi, maka berikanlah tali asi itu tanpa adanya embel-embel perdamaian, pencabutan perkara, dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang yang bermoral, seorang pejabat publik, seorang keluarga yang bermartabat dan memiliki banyak cukup materi, seharusnya memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tidak melakukan tindak-tindakan di luar proses hukum, menyuruh orang untuk datang ke sini, meminta rekening keluarga korban dengan alasan jangan sampai pihak kuasa hukum itu tahu. Itu sangat mencederai proses hukum yang sedang berjalan. Dan kami tim kuasa hukum akan melakukan langkah lebih lanjut terhadap oknum-oknum tersebut. Dan bila memang terbukti pejabat tersebut melakukan tindakan itu, maka kami akan juga melakukan proses hukum lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini dari keluarganya kemarin didatangi oleh salah satu orang yang bernama siapa, Pak? Kemarin, Bapak? Fauzi sebagai perantara. Siapa, Dek? Fauzi sebagai perantara mengaku dari mana? PKS. Dari PKS. Dari PKS ya. Dia bilang gimana, Dek? Bilang gimana? Bilang gimana, Dek? Katanya dari si Tata PKS ini satu ini sama beda komisi, satu gitu. komisi sama ayahnya Ronald ini nyuruh ke dia, katanya datengin rumah kita biar dikasih santunan tanpa sepengetahuan kuasa hukum kami gitu. Jangan ada yang tahu bahwa kita keluarga Ronald mau datang ke rumah gitu. Hari apa itu rencananya? Kemarin hari Waktu wartawan kesini loh. Selasa berarti Selasa. Selasa
tanggal 10 Oktober 2023. Keluarga gimana? Keluarga tetap ingin dihukum seberat-beratnya atau bagaimana? Ya, dan seadil-adilnya, seadil-adilnya. Baik, untuk adik Desta, setiap bulannya maka tim kuasa hukum yang akan memberikan upaya untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi tim kuasa hukum siap untuk menjamin adik Desta untuk tetap bisa bersekolah. Jadi itu, kami akan tetap berusaha. Dan proses hukum yang berjalan harus dilaksanakan dengan seberat-beratnya, menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, yakni dengan pasal 338. Dan keluarga berkomitmen bahwasanya tidak akan pernah mau menandatangani surat perdamaian apabila diberikan embel-embel santunan sebagai alat untuk melakukan perdamaian atau pencabutan perkara. Begitu ya? Betul. Sementara itu, hasil rekonstruksi Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam kasus penganiayaan berujung tewasnya Andini oleh tersangka Gregorius Ronald Tanur menemukan fakta baru. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono menyampaikan, selama rekonstruksi yang digelar di 5 titik lokasi TKP dengan 60 reka ulang adegan pada Selasa 10 Oktober 2023, polisi tidak menemukan adanya unsur kelalaian. Ronald Tanur tidak memberikan peringatan, terutama saat mengendarai mobilnya yang membuat korban terseret hingga terlindas. Hendro menuturkan, pihaknya juga melibatkan sejumlah ahli. Para ahli juga meyakini bahwa tindakan Ronald Tanur kepada Dini Sera Afrianti adalah sebuah kesengajaan. Karena itu, polisi mengenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap Ronald Tanur. Selain itu, pasal 359 KUHP terkait kelalaian juga telah diganti dengan pasal 351 ayat 3. Disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP, kata Hendro. Perubahan pasal yang menjerat Ronald Tanur tersebut membuatnya terancam hukuman lebih berat. Pasal 338 KUHP memiliki hukuman penjara paling lama 20 tahun, sedangkan pasal 351 ayat 3 KUHP maksimal 7 tahun. Saya sebagai orang yang sayang sama Dini, saya sangat menolak apapun itu dari keluarga tersangka dan saya ingin tersangka dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Kami keluarga tidak akan pernah mencabut atau berdamai dengan tersangka. Terima kasih. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjuangan ini mendapatkan keadilan dan keluarga di sini mendapatkan keadilan. Dan jika memang keluarga pejabat itu tidak memiliki nurani yang baik, maka kita akan berjuangkan lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.